menjelaskan, kemudian kita akan memvisualisasikan dan menyelesaikan sebuah persamaan diferensial linear order kedua dengan koefisien variabel menggunakan metode deret pangkat. Nah, persamaan yang akan kita selesaikan yaitu adalah persamaan pertama, di mana persamaannya yaitu dalam kurung x kuadrat tambah 4y double aksen tambah 2xy aksen kurang 12y sama dengan 0. Di mana diketahui syarat awalnya itu y0 sama dengan 1 dan y aksen 0 itu sama dengan 0. Nah, mari kita bahas langkah-langkah penyelesaiannya satu persatu dulu. Nah, persamaan ini itu merupakan persamaan diferensial linear order kedua dengan koefisiennya tergantung pada x-nya. Kenapa dikatakan persamaan linear order kedua? Karena kita lihat di sini pada persamaannya itu pangkat tertingginya itu adalah y double aksen. Jadi nanti kita akan turunkan dia sebanyak 2 kali. Kemudian karena syarat awalnya sudah diberikan, maka ini termasuk masalah nilai awal atau initial value problem. Jadi tujuan kita adalah mencari fungsi y(x) yang memenuhi persamaan tersebut menggunakan metode deret pangkat di sekitar titik x0 sama dengan 0. Jadi dengan menggunakan metode ini, bentuk koefisiennya membuat penyelesaian analitik langsung solid dilakukan. Dengan metode ini kita akan mencari solusi dalam bentuk deret hingga yang konvergen di sekitar titik 0. Kita akan menentukan apakah x0-nya sama dengan 0 merupakan titik biasa atau titik singular. Jadi kita akan menganalisis apakah dia titik biasa atau titik singular. Dengan kita ubah dulu ke bentuk standarnya, di mana y double aksen tambah px y aksen tambah px y sama dengan 0, di mana px-nya itu sama dengan 2x per x kuadrat tambah 4. X kuadrat tambah 4 ini adalah nilai dari y double aksen. Adalah nilai dari y double aksen. Nah, sama juga kita lakukan hal yang sama pada px-nya, yaitu nilai px sama dengan negatif 12 per nilai dari y double aksennya yaitu x kuadrat tambah 4. Nah, karena x kuadrat tambah 4 ini tidak sama dengan 0, di sekitar x sama dengan 0, maka px dan qx ini adalah fungsi yang analitik. Artinya titik x sama dengan 0 adalah titik biasa, bukan titik singular. Nah, singular terdekatnya terjadi pada x kuadrat tambah 4 sama dengan 0, yaitu ketika x sama dengan plus minus 2i. Maka radius konvergensinya itu sama dengan R sama dengan 2. Artinya, deret pangkat ini konvergen untuk mutlak x lebih kecil dari 2. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengasumsikan bahwa solusi x itu dapat kita tulis dalam bentuk deret pangkat di sekitar x sama dengan sekitar 0. Yaitu x ini sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai hingga an x pangkat n. Dengan demikian, karena tadi merupakan persamaan diferensial order kedua, maka kita akan menurunkannya sebanyak 2 kali, mana diperoleh y aksen x-nya sama dengan sigma n, karena dia turunan pertama, maka n-nya kita mulai dari 1 sampai hingga n an x pangkat n kurang 1. Kemudian untuk turunan kedua, y double aksen x sama dengan sigma, karena dia turunan kedua, maka n-nya kita mulai dari 2 sampai hingga n kali double dalam kurung n kurang 1 an x pangkat n kurang 2. Nanti kita akan substitusikan semuanya ke dalam persamaan dalam kurung x kuadrat tambah 4 y double aksen tambah 2x y aksen kurang 12y sama dengan 0. Nah, setelah kita peroleh persamaan ini, kemudian selanjutnya masing-masing suku kita jabarkan dengan memasukkan nilai n secara berturut-turut untuk melihat pola koefisien pada setiap pangkat x. Nah, langkah ini bertujuan untuk mempermudah penyamaan koefisien dari setiap pangkat x, pangkat n, sehingga nantinya kita dapat memperoleh hubungan rekurensi antar koefisien an. Nah, kita uraikan satu persatu suku dalam bentuk deret pangkat. Untuk suku pertama itu kita jabarkan sehingga menjadi seperti ini, kemudian untuk suku kedua, kemudian untuk suku ketiga, dan suku keempat. Nah, dengan bentuk ini kita dapat menyusun kembali semua suku berdasarkan pangkat X. Nah, untuk mempermudah pengamatan, kita buat tabel koefisien dari masing-masing suku terhadap setiap pangkat X, mulai dari X pangkat 0, X pangkat 1, X kuadrat, sampai dengan X pangkat N. Nah, melalui tabel koefisien ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana setiap suku memberikan kontribusi terhadap masing-masing pangkat X. Nah, koefisien-koefisien ini nantinya akan kita jumlahkan sesuai pangkat yang sama untuk memperoleh satu persamaan umum bagi setiap pangkat X pangkat N. Nah, dari hasil penyamaan koefisien setiap pangkat X, kita dapat menentukan nilai-nilai koefisien berikutnya secara bertahap. Nah, dari koefisien X pangkat 0 ini diperoleh persamaan 8A2 kurang 12A0 sama dengan 0.
sehingga A2 sama dengan 12/8A0 sama dengan 3/2A0. Artinya nilai A2 ini bergantung langsung pada A0 dan menjadi suku kedua dalam pengembangan deret solusi. Nah, selanjutnya dari koefisien X pangkat 1 atau X itu diperoleh 24A3 kurang 10A1 sama dengan 0, yang memberikan hasil seperti ini. Nah, dengan demikian A3 ini berhubungan langsung dengan A1. Nah, dari tabel tersebut tampak bahwa suku pertama memberikan koefisien berupa n kurang 1 an pada x pangkat n. Kemudian untuk suku kedua memberikan koefisien 4 kali n tambah 2 kali n tambah 1 an tambah 2. Kemudian untuk suku ketiga ini dan suku keempatnya juga. Nah, selanjutnya untuk memperoleh hubungan antar koefisien semua suku dengan pangkat x pangkat n ini yang kita jumlahkan. Nah, dengan demikian untuk setiap X pangkat N ini berlaku 4 kali N tambah 2 kali N tambah 1 AN tambah 2 tambah N kali N kurang 1 tambah 2N kurang 12 dikali AN sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat menyusun relasi rekurensinya antara AN tambah 2 dan AN, yaitu AN tambah 1 sama dengan negatif N kuadrat tambah N kurang 12/4 kali N tambah 2 kali N tambah 1 AN. Nah, relasi ini berlaku untuk N lebih besar dari 2 atau sama dengan 2. Kemudian, nah dengan relasi rekurensi yang kita peroleh ini, kita dapat menentukan nilai-nilai koefisien berikutnya seperti A4, A5, dan seterusnya. Nah, untuk N sama dengan 2, kita peroleh A4 sama dengan kita ganti N dengan 2, berarti 2 pangkat 2 tambah 2 kurang 12/4 kali 2 tambah 2 dikali 2 tambah 1 A2 sama dengan di sini kita peroleh 1/8 A2. Kemudian kita substitusikan A2, di mana nilai A2 ini adalah 3/2A0, sehingga diperoleh A4 sama dengan 3/16A0. Nah, selanjutnya kita cari untuk N sama dengan 3. Kita lakukan seperti yang kita lakukan pada A4 tadi, sehingga diperoleh A5 sama dengan 1/96A1. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai koefisien yang telah kita peroleh ke dalam bentuk deret solusi, ke dalam bentuk solusi deret, sehingga diperoleh di mana solusinya itu adalah Y sama dengan sigma AN X pangkat N, N dari 0 sampai tak hingga, kemudian kita atau bisa ditulis dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, dari koefisien rendah kita sudah dapat tadi A2 sama dengan 3/2A0, kemudian A3 sama dengan kita dapat ini. Nah, dan dari relasi rekurensi kita memperoleh pula bahwa A4 sama dengan 3/16A0 dan A5 sama dengan 1/96A1 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita pisahkan suku genap dan ganjil menjadi dua deret terpisah. Jadi, Y sama dengan A0 dikali 1 tambah ini. Kita pisahkan menjadi ini. Nah, kemudian untuk solusi, nah jadi ini adalah solusi umumnya. Nah, kalau untuk solusi khusus, jadi untuk solusi khususnya itu jika diberi kondisi awal Y 0 sama dengan 1 dan Y aksi 0 sama dengan 0, maka A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 0. Sehingga solusinya itu menjadi kita substitusi A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 0 di persamaan umumnya tadi, sehingga diperoleh persamaan khususnya itu sama dengan 1 tambah 3/2x kuadrat tambah 3/16x pangkat 4 tambah dan seterusnya. Nah, oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai visualisasi. Nah, di sini kita akan memvisualisasikan persamaan Y sama dengan 1 tambah 3/2x kuadrat ditambah 9/16x pangkat 4 ditambah 21/160x pangkat 6 ditambah 7/512x pangkat 8. Nah, untuk memvisualisasikannya ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra klasik. Nah, kita kasih masukkan saja 3 fungsi. Nah, 3 fungsi ini berasal dari persamaannya kita tadi. Misalnya kita umpamakan fungsi 3x. F3x itu sama dengan 1 tambah 3/2x kuadrat ditambah 3/16x pangkat 4. Nah, ini itu berasal dari 3 suku pertama dari persamaan tadi. Nah, kemudian untuk F5x ini kita ambil 4 suku pertamanya juga. Nah, berarti dari 1 tambah 3/2x kuadrat tambah 9/16x pangkat 4 ditambah 21/160x pangkat 6. Nah, selanjutnya juga untuk F7-nya juga kita menggunakan
sukunya itu sampai suku ke 6, dari mulai 1 tambah 3 per 2 x kuadrat, tambah 9 per 16 x pangkat 4, tambah 21 per 160 x pangkat 6, tambah 7 per 512 x pangkat 8. Nah, setelah kita masukkan fungsi-fungsinya ini, 3 fungsi ini, nah kita bisa melihat gambar dari grafik tersebut. Nah, misalnya kita visualisasikan untuk yang F3, nah kita tinggal tekan saja, nah akan muncul gambarnya bahwa kurvanya itu parabola terbuka ke atas. Nah, untuk yang kedua coba kita lihat, yang F5. Nah, dia sama ya, dan untuk yang F7 juga sama. Dia parabola terbuka ke atas. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa dia garisnya itu berhimpit, berarti dia bisa dinyatakan bahwa satu garis yang sama itu terdapat pada dua fungsi fx ini, f5 dan f7. Nah, kemudian selanjutnya kita ketahui juga tadi bahwa interval konvergen deret pangkat di sekitar titik biasa yaitu mulai dari min 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2. Berarti X ini intervalnya berada di antara min 2 hingga 2. Nah, untuk bisa kita lihat pada gambar itu dari min 2, X-nya itu berada di antara min 2 dan 2 terhadap sumbu X, dan kemudian dia itu sejajar terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya kita dapat melihat juga titik puncak dari kurva ini yang terbentuk, kurva fungsi yang terbentuk ini. Nah, berarti kita lihat itu kan mereka semua berada pada titik 1, 0,1, maka kita bisa aktifkan juga A ini sebagai titik puncak dari semua kurva fungsi mulai dari F3, F5, dan F7. Kesimpulan, nah persamaan diferensial X kuadrat ditambah Y double aksen ditambah 2Y kurang 12 sama dengan 0 memiliki X sama dengan 0 sebagai titik biasa. Nah, karena koefisien persamaan analitik pada titik tersebut, sehingga metode deret pangkat dapat diterapkan dengan jaminan solusi yang konvergen minimal pada mutlak X lebih kecil dari 2, yaitu hingga jarak ke titik singular terdekat dapat kita tulis X sama dengan 2I. Nah, substitusi deret pangkat Y sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an xn menghasilkan relasi rekurensi yang menghubungkan koefisien selang 2 derajat, sehingga solusi umum tersusun dari gabungan deret genap dan deret ganjil. Dengan menerapkan syarat awal y0 sama dengan 1 dan y aksen 0 sama dengan 0, seluruh suku ganjil hilang dan diperoleh solusi khusus berupa deret pangkat yang suku-suku awalnya y sama dengan 1 tambah 2 3 per 2 x kuadrat tambah 9 per 16 x pangkat 4 dan seterusnya. Solusi ini dapat divisualisasikan melalui pendekatan numerik atau tingkat aproksimasi deret. Nah, misalnya suku K3, K5, K7 yang menunjukkan konvergensi fungsi secara bertahap. Solusi aktual di sekitar titik X sama dengan 0. Dengan demikian, metode deret pangkat memberikan solusi yang valid, sistematis, dan kongruen dan konvergen di daerah sekitar titik biasa dalam radius minimum yang terjamin.